Halo school student, apa kabarnya? Bagaimana perasaan kalian dalam menjalankan proses pembelajaran dari rumah selama 3 minggu ini? Tidak ada kata bosan, tidak ada kata malas kan? Tentu saja, karena Miss yakin anak-anak school tidak ada yang mengenal kata-kata itu. Oke, pada video pembahasan kali ini, kita akan tetap membahas tentang kata penghubung. Seperti yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita baiknya mengambil buku tematik. Untuk buku tematik dari kelas 4, kita akan menggunakan buku tematik 4G, tema ke-7, dan materi kita berada di halaman 56 sampai dengan halaman 58. Sudah ketemu halamannya? Oke, good. Dan untuk kelas 5, kita akan menggunakan buku tematik 5G, tema ke-7 kita, dan materi kita ada di halaman 101. Bagaimana? Sudah ketemu semuanya? Good. Oke. Sebelum kita memulai pembahasan kita pada video hari ini, Miss ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian masih mengingat dua kata kunci pengertian dari kata penghubung? Masih ingat semuanya? Good, kalau masih ingat. Yang pertama, ada kata kuncinya adalah yaitu kata dengan kata dalam sebuah kalimat, dan kata kunci yang kedua adalah kalimat dengan kalimat dalam sebuah paragraf. Itu adalah kata kunci pengertian dari kata penghubung. Dan untuk yang video sebelumnya kita juga sudah membahas tentang 3 jenis kata penghubung. Ada 3. Masih ingat kan? Oke, kata hubung yang pertama adalah kata hubung gabungan, dan kata hubung yang kedua adalah kata hubung pertentangan, dan yang ketiga adalah kata hubung pilihan. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan menjelaskan lagi yang 3 jenis kata penghubung yang lainnya. Oke, sekarang kita akan menjelaskan satu persatu jenis-jenis kata hubung yang lainnya. Yang pertama ada kata hubung waktu, yang kedua ada kata hubung tujuan, dan yang ketiga ada kata hubung sebab. Dan kita sekarang akan membahasnya satu persatu semua 3 jenis kata hubung yang lainnya. Oke, kata hubung waktu. Kata hubung waktu adalah kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu antara dua hal. Contoh kata hubungnya ada beberapa jenis. Yang pertama, sebelumnya. Yang kedua adalah selanjutnya. Yang ketiga adalah bila mana. Yang keempat adalah sesudah. Dan yang kelima adalah sejak. Sekarang perhatikan baik-baik karena Miss akan memberikan masing-masing contoh kalimat dari 5 kata hubung waktu ini. Kata hubung yang pertama yang Miss akan gunakan adalah kata sebelumnya. Oke, dengarkan baik-baik. Gita membaca buku yang sebelumnya dia pinjam dari perpustakaan. Itu adalah contoh kalimat menggunakan kata hubung sebelumnya. Dan yang kedua ada kata hubung selanjutnya. Contoh kalimatnya seperti ini. Setelah kata sambutan dari kepala sekolah, acara selanjutnya adalah pentas seni. Itu contoh kalimat kedua. Contoh kalimat yang ketiga menggunakan kata bila mana. Contoh kalimatnya seperti ini. Wabah corona tidak akan menyebar bila mana masyarakat mengikuti peraturan dari pemerintah. Contoh yang keempat menggunakan kata hubung sesudah. Contoh kalimatnya seperti ini. Sesudah hujan deras semalam, hawa menjadi lebih dingin sekarang. Dan contoh kalimat yang kelima menggunakan kata hubung sejak seperti ini. Sejak mereka sudah tinggal di Parung Panjang sejak tahun 1998. Itu adalah 5 contoh kalimat menggunakan kata hubung waktu. Sekarang yang kedua, kata hubung tujuan. Kata hubung tujuan adalah kata hubung yang menjelaskan maksud dan tujuan dari suatu kejadian atau tindakan. Contoh kata hubungnya ada kata guna. Yang kedua kata hubung agar. Yang ketiga ada kata hubung supaya. Dan yang keempat ada kata hubung untuk. Sekarang Miss Patricia akan memberikan 4 contoh kalimat menggunakan kalimat yang sama tapi bisa dipakai untuk 4 kata hubung yang berbeda. Contoh kalimatnya seperti ini. Pertama Miss akan menggunakan contoh kata hubung guna. Contoh kalimatnya seperti ini.
Ibu mendisiplin Bima guna mengajarkan ketaatan kepada Bima. Itu kata hubung yang menggunakan kata guna. Yang kedua, ibu mendisiplin Bima agar mengajarkan kedisiplinan kepada Bima. Yang ketiga, ibu mendisiplinkan Bima supaya mengajarkan kedisiplinan kepada Bima. Yang keempat, ibu mendisiplinkan Bima untuk mengajarkan kedisiplinan kepada Bima. Nah, dari 4 contoh kalimat itu kalian bisa melihat bahwa dalam satu kalimat yang sama bisa menggunakan 4 contoh kata hubung yang berbeda. Itu contoh kalimat dari kata hubung tujuan. Dan yang ketiga atau yang terakhir dari pembahasan video kita kali ini ada kata hubung sebab. Kata hubung sebab adalah kata hubung yang menjelaskan kejadian yang terjadi akibat suatu sebab tertentu atau secara khusus. Contoh kata hubungnya adalah sebab itu sendiri dan kata karena. Sama seperti contoh pada kata hubung tujuan, Miss akan menggunakan satu contoh kalimat yang menggunakan dua kata hubung yang berbeda. Contoh kalimatnya seperti ini. Mereka percaya dengan cerita itu sebab mereka sudah mengalaminya sendiri. Contoh kalimat yang kedua menggunakan kata karena seperti ini. Mereka percaya dengan cerita itu karena mereka sudah mengalaminya sendiri. Sama seperti kata hubung tujuan, di kata hubung sebab ini, Miss memberikan contoh pada kalian bahwa dalam satu kalimat yang sama bisa menggunakan dua jenis kata hubung yang berbeda sebagai contoh pilihannya. Oke, sebelum video ini berakhir, Miss akan mereview lagi penjelasan kita dari yang awal. Yang pertama, kita sudah mengenal kata hubung waktu. Di sini ada 5 contoh katanya, ada kata sebelum, kata hubung sebelumnya, kata hubung selanjutnya, kata hubung bila mana, kata hubung sesudah, dan kata hubung sejak. Dan contoh jenis-jenis yang kedua adalah kata hubung tujuan. Contoh katanya adalah kata guna, kata agar, kata supaya, dan yang terakhir ada kata untuk. Dan untuk yang jenis yang ketiga ada kata hubung sebab. Contoh katanya adalah kata sebab dan kata karena. Oke, pada video pembelajaran kali ini, Miss harap kalian dapat mengerti lebih lanjut lagi mengenai jenis-jenis dari kata penghubung. Untuk itu, Miss akan memberikan tugas kepada kalian. Untuk kelas 4, tugas kalian ada di halaman 56 sampai dengan 58, hampir sama dengan di tugas kalian yang di video sebelumnya, yaitu mencari kata penghubung dan fungsi kata penghubung dari cerita yang berasal di halaman 52 sampai dengan 54. Di situ di cerita itu dari masing-masing paragraf kalian mencari jenis kata penghubung dan fungsinya. Oke? Dan yang terakhir untuk kelas 5. Untuk kelas 5 tugasnya ada di halaman 101. Kalian membuat paragraf penjelasan tentang proses daur ulang plastik yang dalam pembuat penjelasannya kalian menggunakan kata hubung yang dimana antar gagasannya saling berkaitan dan saling tepat satu sama lain. Demikian video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari pada hari ini dapat bermanfaat pada kalian, dan sampai berjumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Goodbye.